Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk pembahasan terkait modul pembentukan dan juga pengelolaan program Miskat. Kita masuk ke modul yang kedua yaitu materi tentang proses lapangan. Untuk proses lapangan ini kita akan dibagi menjadi beberapa materi. Untuk pertemuan dan nanti setiap video nanti akan berisi satu materi. Gitu. Kita untuk hari ini kita akan mulai dengan materi 2.1 tentang persiapan wilayah. Tahapan persiapan wilayah kita bagi menjadi lima persiapan, yaitu persiapan yang pertama yaitu pengajuan calon wilayah layanan program. Yang kedua adalah komite, yang ketiga adalah survei wilayah, yang keempat komite lagi, yang kelima adalah pendalaman wilayah. Mari kita bahas satu persatu dari tahapan persiapan wilayah ini. Yang pertama adalah tahap pengajuan calon wilayah. Jadi, tim Miskat mengajukan beberapa calon wilayah yang akan dijadikan sebagai wilayah layanan program selanjutnya kepada manajer program KP ataupun KPP DT Peduli. Jadi, ketika kemarin kita sudah membahas bahwa di sebuah untuk mengelola program Miskat ini setidaknya ada 2 ataupun 3 SDM yang memang ditempatkan khusus. Nah, tim ini nanti harus merekomendasikan 2 ataupun 3 wilayah yang itu skupnya minimalnya kecamatan ya, kecamatan. Jangan desa tapi kecamatan. Lebih luas lagi mungkin bisa kota kabupaten, tapi kota kabupaten mungkin itu skupnya sudah terlalu luas ya. Tapi setidaknya yang paling luas yaitu di kecamatan. Misalkan di wilayah Riau, misalkan ada di kota Riau itu ada 10 kecamatan. Nah, dari 10 kecamatan ini, silahkan nanti misalkan tim Miskat ini merekomendasikan sekiranya kira-kira di wilayah mana yang akan direkomendasikan 2 ataupun 3. Misalkan dapatlah 3 wilayah. Ketika sudah dapat 3 wilayah, yang misalkan nama wilayah A, wilayah B, wilayah C, misalkan gitu ya. Lalu yang tahapan keduanya itu tim Miskat menyiapkan data sekunder wilayah masing-masing tersebut. Sekurang-kurangnya terdiri dari data demografi, peta wilayah, dan potensi program yang akan bisa layanan yang akan memungkinkan bisa diberikan. Jadi misalkan tadi kita di Riau itu sudah ditentukan kecamatan A, B, dan C, maka tim Miskat harus mencari ataupun melengkapi membuat profil wilayah. Dengan mengandalkan apa? Silahkan boleh menggunakan data-data sekunder. Data-data yang berasal dari data statistik yang mungkin biasanya kita itu bisa mengambil data dari BPS misalkan atau dari laporan-laporan yang tertera ada di internet gitu ya di internet. Jadi silahkan itu nanti dimasukkan, disusun sehingga menjadi sebuah profil wilayah. Nah, ketika sudah ada profil wilayah itu, tahapan yang kedua yaitu rapat komite ke-1, yaitu tentang penentuan wilayah program. Rapat komite ini diikuti oleh setidaknya manajer program KP ataupun KPPD peduli, kepala program Miskat, dan juga SDM lain yang dipandang perlu untuk dilibatkan. Hasil komite ini menerima atau menolak seluruh atau sebagian dari rekomendasi wilayah yang diajukan. Nah, jadi ketika misalkan dari kepala program Miskat itu mengajukan 3 wilayah, kecamatan A, B, dan C, maka dibawalah ke rapat komite. Ya. Di rapat komite ini nanti kepala program Miskatnya mempresentasikan profil dari masing-masing wilayah, lalu dikomitekan. Silahkan nanti apakah itu dari tim yang lain ataupun dari manajer programnya memberikan feedback, masukan, pertanyaan, dan sebagainya, sehingga nanti masuk ke dalam kesimpulan ini layak untuk dilanjutkan atau tidak, menerima atau menolak seluruhnya atau sebagian. Ya, itu boleh. Ya, dan juga boleh juga misalkan ini komitenya
datanya masih belum lengkap, silahkan dilengkapi lagi, nanti komite lagi, misalkan itu tidak jadi masalah. Jadi komite itu tidak misalkan tidak harus selalu satu kali, tapi boleh juga dilakukan beberapa kali ketika komite itu dirasa komite yang awalan itu misalkan masih kurang meyakinkan dari sisi data. Lalu ketika sudah disepakati ada wilayah misalkan dari kecamatan A, B, dan C, ternyata komite itu hanya merekomendasikan kecamatan A saja, B dan C itu ditolak ataupun ditangguhkan, misalkan gitu ya, ditangguhkan. Maka wilayah yang diterima tersebut selanjutnya harus dilakukan survei wilayah untuk mendapatkan data primer dan analisa secara langsung. Jadi data primer itu adalah data yang memang benar-benar kita dapatkan sendiri, itu yang baik itu wawancara, observasi dan sebagainya. Lalu hasil rapat komite dituangkan dalam bentuk berita acara. Jadi setiap rapat komite harus dituangkan dalam bentuk berita acara. Lalu tahapan yang ketiga yaitu survei wilayah. Nah, survei wilayah ini boleh petugas survei yang sudah ditunjuk, boleh dari SDM pusat ataupun dari cabang, boleh melakukan survei wilayah dengan skop wilayah terkecil yaitu skop kecamatan. Tadi misalkan sudah disepakati di komite kecamatan A di Kota Batam, maka itulah yang disurvei. Metodenya adalah metode yang dilakukan yaitu metode mata elang atau metode yang mengharuskan mendapatkan gambaran umum potensi titik kritis dan peta wilayah yang lebih akurat. Jadi mata elang ini tadi karena mata elang kita tahu bahwa mata elang ini ataupun elang itu di atas, maka dia melihat secara general, ya melihat secara wilayah secara general. Maka tugas dari surveyor adalah mencocokkan antara data primer dengan data sekunder yang sebelumnya sudah dibuat dengan data observasi ataupun data primer yang dialami ataupun didapati secara langsung. Nah, kalau ini benar, ternyata di sini sudah ada kepadatan. Oh, benar, ternyata di sini ada perubahan yang awalnya di data sebelumnya tidak ada kepadatan, sekarang menjadi ada kepadatan. Oh, ternyata di kepadatan ini ternyata kurang rekomendasi, misalkan karena tingkat kemiskinannya kurang bagus, kurang banyak, misalkan. Atau ternyata ketika survei ini ternyata jalurnya terlalu rawan karena misalkan menurut informasi dari masyarakat terjadi begal dan sebagainya. Nah, itu harus dimasukkan. Ya, jadi nanti data-data di data-data primer yang dihasilkan dari metode mata. Yang ketiga, hasil dari survei wilayah ini adalah rekomendasi titik-titik desa atau kampung yang potensial. Kan tadi kecamatan itu kita ubah tuh, kan di kecamatan itu pasti ada desa ataupun kelurahan. Misalkan kecamatan A itu ada 10 desa, ya udah 10 desa itu kita ubah tuh. Ya, kita ubah. Maka dari sisi durasi biasanya minimal itu 1 pekan, bahkan bisa lebih, bahkan bisa 1 bulan, bisa berbulan, bisa 2 bulan atau 3 bulan, tergantung dari skup wilayahnya. Nah, intinya adalah survei wilayah ini sebanyak-banyaknya kita mendapatkan informasi yang lebih detail. Karena nanti ketika survei wilayah ini kurang bagus, maka nanti dikhawatirkan akan berpengaruh kepada pola kecepatan ataupun efektivitas kita membentuk majelis di wilayah tersebut. Nah, lalu kita yang keempat adalah rapat komite yang kedua, yaitu penentuan wilayah layanan program. Jadi, eh, komite ini kita lakukan yang kedua nih, yaitu rapat komite ini diikuti setidaknya tadi manajer program, KP dan dari data peduli, kepala program SK dan juga SDM lainnya. Lalu tadi sama hasil komite ini menerima atau menolak seluruhnya atau sebagian dari rekomendasi wilayah yang diajukan. Yang C yaitu wilayah yang diterima rekomendasinya selanjutnya harus dilakukan pendalaman wilayah untuk mendapatkan data lebih detail, memetakan jalur pendampingan dan titik di mana akan dibuat praktis. Nah, jadi misalkan di kecamatan A ada 10 desa, maka ternyata dari 10 desa ini hanya direkomendasikan 5 saja. 5 lagi kurang direkomendasikan atau mungkin boleh ditangguhkan.
Maka eh, selanjutnya ini ketika di komite diputuskan tadi, misalkan saya presentasikan dari 10 hanya boleh dilanjutkan hanya di 5 desa, maka ini menjadi bahan nanti untuk dilanjutkan ke pendalaman wilayah. Seperti biasa, rapat komite majelis dituangkan dalam bentuk berita acara. Yang kelima, pendalaman wilayah. Pendalaman wilayah ini, petugas survei melakukan survei pendalaman wilayah di wilayah titik desa, kampung yang direkomendasikan oleh tim survei wilayah. Metode yang dilakukan adalah metode mata cacing, sehingga mengharuskan petugas melakukan pendalaman dan analisa sampai tingkat RT, RW, ataupun GAM. Hasil dari pendalaman wilayah ini adalah pemetaan di mana saja titik yang akan digelar layanan program, memprediksi peta jalur dan jadwal pembinaan, serta jumlah calon anggota yang bisa direkrut. Nah, jadi data ini nanti misalkan tadi ada 5, misalkan ada desa 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata si petugas survei ini hari pertama dan kedua melakukan survei di wilayah desa satu sampai sama 2 hari. Ya udah dia berarti melihat sampai ke gangnya gangnya ada di mana saja, dan di gang itu misalkan ada kepadatan berapa orang, ya, lalu di jalannya sebelah mana ada jalan yang kurang bagus, di sebelah mana jalan yang sudah bagus, terus di wilayah mana yang memang itu potensi wilayahnya cukup, misalkan dibuat, oh ini ternyata di gang ini ataupun di RT ini ataupun di RW ini bisa dibuat karena padat masyarakatnya, bisa dibuat menjadi 2 majelis, di siang satu lagi bisa 3 majelis, oh ini bisa nanti nih bisa dibuat satu jalur karena berdekatan. Lalu juga dari sisi jam, oh ternyata masyarakat di sini hanya bisanya zuhur, berarti nanti kita menentukan jadwal itu sebelum zuhur di mana dulu, nanti pada zuhur baru masuk ke wilayah sini. Jadi nanti tetap menjalur dari sisi eh, apa waktu dampingan. Pendalaman wilayah dilakukan paling lama 15 hari kerja setelah survei wilayah. Jadi paling lama, jadi jangan lama-lama ketika setelah dilakukan survei wilayah pendalaman ini, karena khawatirnya nanti ada perubahan dari sisi data apalagi kan nanti ya kita mengambil data primer ya, data primer. Ya, itu adalah 5 tahapan untuk persiapan wilayah yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan ataupun membuat program MISKA. Tadi kita awali dari pengajuan rekomendasi wilayah sampai ke pendalaman wilayah. Intinya, ketika proses ini dilakukan dengan baik, maka kita harapkan juga hasilnya akan baik juga, karena sangat menentukan efektif, efisien, dan juga nanti produktivitas dari program ini. Kita lanjut nanti di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.